FEB Sylvia Herawati dengan NIM B1312105223 dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen. Saya akan menjawab soal ujian akhir semester secara lisan. Dan soal nomor 1, transaksi yang saya lakukan adalah transaksi kredit. Pihak yang terlibat yaitu pemberi pinjaman atau yang sering disebut kreditur, lalu saya sebagai peminjam atau yang sering disebut debitur, dan penjamin yaitu salah satu keluarga yaitu ayah saya sendiri. Lalu objek yang saya jaminkan, objek jaminannya adalah motor, benda bergerak berwujud. Alasan saya menjaminkan motor karena saya ingin meminjam uang sebesar 5 juta rupiah. Dan yang saya jaminkan adalah motor tersebut. Lalu objek jaminannya Honda Mio tahun 2016 warna hitam dengan nomor polisi H2484HZ. Caranya dengan menjaminkan BPKB motor, lalu kreditur tersebut datang ke rumah saya untuk mensurvei kendaraan tersebut apakah masih bisa berjalan. Lalu saya diberikan dokumen-dokumen yang berisikan surat perjanjian hutang piutang yang harus ditandatangani oleh saya selaku peminjam dan oleh ayah saya selaku penjamin. Lalu BPKB motor tersebut dibawa oleh kreditur kemudian menjadi jaminan atas hutang yang saat itu juga uang tunai saya terima. Lalu BPKB tersebut akan kembali apabila hutang saya sudah lunas dengan jangka waktu yang sudah kami sepakati. Sengketa yang saya ambil ini, jadi saya memiliki toko Pampers di daerah Tambak Dalem dengan tanah yang saya beli di tahun 2018. Harganya murah tetapi tidak bersertifikat karena pada waktu itu saya tidak memiliki pengalaman dalam membeli tanah, dan karena harganya murah saya pun juga akhirnya membeli. Setelah berjalan 2 tahun ternyata diselidiki tanah tersebut milik pemerintah. Lalu pada tahun 2020 akan dibangun trotoar dan pelebaran jalan di sekitar Tambak Dalem. Ada beberapa toko, rumah, dan di daerah sekitaran Tambak Dalem itu yang terkena dampaknya, yaitu digusur, termasuk toko saya pun ikut tergusur. Dan pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini, kasus sengketa ini adalah dari pemerintahan ya, dari dinas, selalu ada Satpol PP yang memberi surat peringatan kepada saya bahwa pada tanggal sekian akan ada penggusuran, dan juga ada pihak dari kepolisian yang menertibkan supaya tidak ada kericuhan juga antara Satpol PP dan pemilik toko, pemilik rumah di sekitar Jalan Tambak Dalem tersebut. Dan setelah beberapa kali Satpol PP datang, dan di situ kita juga sebagai warga sekitaran, di situ juga kita akhirnya berdiskusi, dan penyelesaian yang diambil adalah dengan cara litigasi. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Di situ diatur bahwa harus ada ganti rugi untuk pemilik tanah di sekitaran yang akan digusur tersebut. Dan penyelesaiannya yang dilakukan adalah saya diberi uang sebesar 20 juta rupiah untuk ganti rugi atas penggusuran toko Pampers saya. Jadi kasusnya sudah ditutup dan saya pun juga sudah menerima uang ganti rugi tersebut. Kasus yang saya ambil adalah kasus kepailitan Merpati Airline. Merpati Airline adalah perusahaan penerbangan di Indonesia, dan yang menjadi kreditur adalah karyawan dari PT Merpati Airline Nusantara, termasuk pilot ada sekitar 64 orang.
dan yang menjadi debitur adalah PT Merpati Nusantara Airline. Alasan dari PT Merpati Airline melakukan permohonan kepailitan adalah karena terjadi masalah keuangan yang bersumber dari berbagai hutang. Merpati Airline terjerat utang sebesar 7,3 triliun rupiah. Dan sempat ada investor yang tertarik, yaitu investornya Intra Asia Corpora yang siap memberikan dana, tetapi tidak ada kelanjutan dari investor, sehingga PT Merpati Airline dinyatakan bangkrut. Apakah telah sesuai dengan ketentuan PKPU atau kepailitan? Tentunya sudah, karena Hakim Pengadilan telah mengesahkan putusan dengan nomor 04/PDT-PSUS/PKPU/2018/PN.Niaga.SBY pada tanggal 14 November 2018. Kepailitan yang terjadi yaitu pilotnya Merpati Airline berawal dari PT Perusahaan Pengelola Aset atau PPA selaku pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Surabaya atas PKPU terhadap Merpati Airline karena Merpati Airline memiliki hutang 7,3 triliun sehingga harus dilakukan pembatalan homologis yang akan memberikan kepastian hukum terhadap kasusnya ini. PT Merpati Airline sudah tidak beroperasi sejak 2018. Sertifikat pengoperasiannya pun sudah dicabut di tahun 2015. Upaya membangkitkan kembali PT Merpati Airline di tahun 2019 tidak terlaksana karena investor tidak sanggup membayar hutang sebesar 7, triliun rupiah tersebut. Lalu dengan dinyatakan pilot, kewajiban Merpati Airline kepada pihak ketiga dan pesangon kepada ex karyawan akan diselesaikan dari penjualan seluruh aset Merpati Airline. Setelah melakukan penjualan, lalu asetnya pun dilelang. Jadi keputusan pengadilan menyatakan bahwa Merpati Airline dinyatakan bangkrut atau pilot. Lalu putusan pengadilan niaga mengabulkan permohonan untuk membatalkan pendamaian penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU, dan pengadilan menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator dan biaya yang timbul dari perkara tersebut sebesar Rp1.509.000. Dan apa tugas saya atau waktu kita kerja kelompok, saya berkontribusi memberikan arahan-arahan untuk teman-teman